People power ala Amin Rais, tong kosong, sumbang bunyinya. Ibarat nada sumbang yang bergaung di ruang kosong, narasi people power menyeruak kembali, disuarakan oleh orang-orang yang sakit hati pada pemerintahan Jokowi. Ibarat nada sumbang yang bergaung di ruang kosong, narasi people power menyeruak kembali, disuarakan oleh orang-orang yang sakit hati pada pemerintahan Jokowi. Mereka adalah barisan orang yang tidak terpakai, tidak punya masa pendukung, tapi mencatut nama rakyat dengan mengatasnamakan Undang-Undang Dasar untuk melengsarkan Presiden Joko Widodo. Sang tokohnya, Amin Rais, membawa-bawa agama, menyerukan jihad untuk menggalang people power. Rakyat Indonesia yang secara indeks kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi mencapai 80% diajak-ajak untuk people power melawan pemerintahnya sendiri. Amin Rais memang tidak pernah memiliki pengalaman untuk menggerakkan kekuatan rakyat. Ajakan Amin Rais untuk menggelar people power bagaikan tong kosong, ditabuh berkali-kali, bukan tambah nyaring bunyinya, tetapi semakin sumbang memekakan telinga. Narasi people power yang disuarakan oleh Amin Rais pada pertengahan Juni 2023 lalu di Solo bukanlah narasi pertama. Seperti lagu lama yang diputar terus, Amin Rais selalu menyuarakan people power pada setiap momen politik. Pada tahun 2019, saat kontestasi kepemimpinan nasional antara pasangan Joko Widodo, Kiai Ma'ruf Amin berhadapan dengan Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, dan berhasil dimenangkan oleh pasangan Capres dan Cawapres Joko Widodo, Kiai Ma'ruf Amin, ajakan people power didengungkan oleh Amin Rais yang saat itu menjadi Dewan Pengarah Badan Pemenangan pasangan Prabowo Subianto, Sandiaga Uno. Ajakan Amin Rais untuk menggelar people power saat itu juga bergaung di ruang kosong. Masyarakat sudah tahu, people power ala Amin Rais tidak mempunyai dampak, hanya luapan nafsu politik Amin Rais semata. Masyarakat sudah bosan dengan celotehan Amin Rais yang disampaikan tidak pada tempatnya. Tidak ada yang mengikuti seruannya, kecuali segelintir kelompoknya dari masa FPI dan Forum Umat Islam. Kelompok masa Islam seperti mereka itulah yang paling setuju dengan ajakan Amin Rais. Ya, karena mereka adalah kelompok sakit hati yang paling senang dengan ajakan melawan pemerintah. Maka tidak heran pidato Amin Rais yang menyerukan jihad melengsarkan pemerintahan Presiden Jokowi dengan istilah people power disambut gegap gempita oleh para mantan FPI dan HTI. Kita tahu kelompok Islam konservatif yang pernah bergabung menjadi anggota organisasi Islam terlarang seperti FPI dan HTI adalah para pendukung Anies Baswedan. Sama halnya dengan Amin Rais. Sebagai Ketua Dewan Syuro Partai Umat resmi mendukung Anies Baswedan. Dari sini saja sudah jelas bahwa ajakan people power yang diserukan Amin Rais dan segelintir kelompoknya itu semata-mata untuk motif kepentingan politik. Bukan atas nama keadilan, bukan atas nama kesejahteraan rakyat, sekali lagi bukan. Rakyat yang 80% merasakan kepuasan atas penyelenggaraan pelayanan pemerintah Jokowi diajak melakukan aksi rakyat untuk melawan presiden mereka sendiri. Anehnya lagi, setiap menyerukan people power, Amin Rais membawa buku berjudul Jokowi People Power. Kalau Jokowi menang karena people power, kenapa kita tidak boleh? Begitu kata Amin Rais.
Buku Jokowi People Power itu pula yang dibawa-bawa olehnya pada tahun 2019 dulu. Saat dirinya diperiksa polisi terkait kasus dugaan makar dengan tersangka Egy Sujana. Dengan membawa buku itu, seolah Amin Rais mengatakan bahwa Jokowi juga melakukan people power pada tahun 2019. Amin Rais menggiring opini bahwa Jokowi menjadi presiden karena menggerakkan massa rakyat dan melengsarkan pemerintah sebelumnya. Ini tentu saja bentuk disinformasi dan pemelintiran fakta sebenarnya demi ambisi politik Amin Rais yang sedemikian bencinya kepada Jokowi. Buku Jokowi People Power yang dipegang Amin Rais itu memang betul-betul ada. Ditulis oleh almarhum Bimo Nugroho dan almarhum M. Yamin Pancasetia. Kedua penulis ini memiliki latar belakang sebagai jurnalis yang memiliki independensi dan sama sekali tidak berafiliasi dengan politik tertentu. Buku Jokowi People Power adalah sebuah catatan yang ditulis oleh Bimo Nugroho dan M. Yamin Pancasetia tentang pelajaran dalam proses kerja politik sukarela yang dilakukan oleh banyak pihak, organisasi, kelompok pada pemilihan presiden tahun 2014. Buku itu sama sekali tidak berisi ajakan menggalang massa rakyat untuk turun aksi melakukan people power sebagaimana yang dinarasikan oleh Amin Rais. Keluarga Bimo Nugroho bahkan melayangkan protes melalui surat terbuka, menolak langkah dan tindakan Amin Rais yang selalu membawa dan menunjukkan buku itu setiap menyerukan people power. Keluarga Bimo menilai Amin Rais tidak menggunakan buku tersebut sebagai referensi berpikir dan bersikap, melainkan lebih didasari oleh kepentingan politiknya. Kita harus mendudukan pemahaman atas istilah people power ini dengan diskursus yang jujur dan positif. Supaya tidak terus-terusan dicuri, dipelintir maknanya, dan disalahgunakan untuk kepentingan politik Amin Rais dan kelompoknya. People power adalah gerakan demonstrasi massa yang ingin menggulingkan kekuasaan presiden secara paksa. Upaya gerakan ini dilakukan dengan cara aksi demonstrasi massa yang melibatkan banyak rakyat turun ke jalan. Tujuan aksi ini untuk memaksa presiden melepaskan jabatannya yang dianggap melanggar konstitusi atau penyimpangan yang berbahaya bagi negara. Istilah people power bisa juga diartikan sebagai kekuatan rakyat yang melakukan protes terhadap kesewenangan yang dilakukan penguasa. Rakyat bersatu bergerak untuk melengsarkan pemerintahan yang diktator dan otoriter. Tetapi di saat sekarang ini tentu saja istilah people power tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan politik jangka pendek. Demokrasi di era Jokowi bersemai dengan indah. Setiap orang memiliki hak untuk bersuara dan menyampaikan pendapat. Tidak ada yang ditangkap polisi walaupun keras mengkritik pemerintah selama tidak melakukan penghinaan dan ujaran kebencian. Kinerja pertumbuhan ekonomi juga cukup menjanjikan di tengah perlambatan ekonomi global. Perekonomian Indonesia tumbuh hingga 5% dengan inflasi pada rentang angka 3,25 hingga 3,75%. Indonesia memiliki keunggulan pasar domestik yang kuat dan kekayaan sumber daya alam yang memikat para investor. Dengan dua hal ini saja, Indonesia mampu unggul dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya. Maka tidak heran jika persepsi kepuasan publik meningkat sangat tinggi kepada pemerintahan Jokowi. 80% lebih masyarakat Indonesia puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi. People power yang disuarakan dan diserukan oleh Amin Rais dan kelompoknya persis ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimat hak, kalimat benar, tapi dimaksudkan untuk melancarkan kebatilan.
Tidak ada yang salah dengan istilah people power. Tapi jika diserukan bukan pada konteksnya, melainkan lantaran kebencian, kedengkian, dan kepentingan politik, itu adalah bentuk kebatilan. Kalimatu haqqin urida bihal batil adalah bentuk protes Sayyidina Ali bin Abi Thalib terhadap golongan Khawarij yang suka membawa-bawa ayat Al-Quran untuk kepentingan kelompok mereka. Ayat Al-Quran adalah hak, sebuah kebenaran, tapi disalahgunakan untuk kebatilan. Yaitu apa? Menyerang dan memerangi pihak-pihak yang berbeda dengan faham mereka. Lalu apa bedanya Amin Rais dan kelompoknya itu dengan golongan Khawarij? Karena itu ajakan people power Amin Rais bagai genderang tanpa penari. Ditabuh bertalu-talu tapi tidak ada yang menyambut dan mengikuti. Rakyat Indonesia sudah cerdas dan tercerahkan. Tidak mudah dipengaruhi dengan ajakan kebatilan walaupun dikemas dengan bahasa kebenaran. Inilah asa saya. Asa Ayah NH.